Yo, halo semuanya, ketemu lagi dan lagi ya untuk melanjutkan series All of Us Are Dead untuk episode yang ke-8, dimana kemarin Chongsan dan teman-temannya kan udah kejebak ya, apalagi ada Guinam yang sampai di sana juga. Bagaimanakah nasib mereka semua? Mari kita lihat di video ini. So, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kui. How you like that? You gon' like that? Oke, melanjutkan episode kemarin. Kali ini Enji yang mau pergi dari sekolahan melihat helikopter yang datang ke atap sekolahan untuk melakukan penyelamatan. Enji pun melihat zombie-zombie guru dan teman-temannya juga yang suka membulinya dulu. Akhirnya Enji memutuskan untuk membakar sekolahannya sendiri agar semua orang di sekolah itu bisa hangus terbakar. Sementara itu, si Cholsu-nya tidak memberitahu tim penyelamat bahwa sebenarnya ada orang lain di dalam sana. Cholsu pun meyakinkan hanya ada dirinya saja dan yang lain adalah zombie semua. Wah, kacau nih Cholsu. Akhirnya hanya Cholsu lah yang diselamatkan, sedangkan Chongsan-nya sedang dalam kondisi terpojok karena Guinam-nya yang terlalu OP. Namun tiba-tiba Namra juga menjadi seperti Guinam. Namra sangatlah kuat sampai-sampai bisa melempar Guinam dengan satu tangannya. Sementara itu, kebakaran yang disebabkan oleh Enji membuat sensor kebakaran mulai aktif dan semua pintu pun otomatis terbuka. Akhirnya Chongsan and Friend bisa keluar menuju atap. Namun sayang seribu kali sayang, helikopternya sudah terbang jauh. Namun Guinam-nya belum menyerah untuk memburu Chongsan. Dia pun terus memukul-mukul pintu yang sudah terkunci lagi, hingga akhirnya tangan Guinam pun patah dan barulah Guinam-nya pergi menjauh. Chongsan-nya pun kebingungan dong, katanya Guinam udah koit, tapi kok malah tambah sangar. Mereka pun teringat dengan Enji yang memiliki keanehan seperti Guinam. Chongsan pun menanyakan, apakah Namra seperti mereka juga? Suhyok meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Mijin yang menyadari kedatangan helikopter mempunyai rencana untuk pergi ke atap gedung dan meminta bantuan. Namun semuanya tidak akan mungkin karena melihat kondisi Junsong yang terluka. Lagi pula hanya ada satu jalan menuju atap, yaitu sebuah tangga yang berada di luar. Sementara itu, Chongsan dan teman-temannya bekerja sama membuat kata SOS dan berharap akan ada bantuan yang datang kembali. Berpindah pada bapaknya Onjo yang mengatur strategi perjalanannya menuju SMA Hyosan. Sedangkan Jaik dan Jeruk Kupas masih saja terdampar di atap rumah orang. Dan Jaik harus mengobati kaki si Jeruk yang kesleo dengan alat dan bahan seadanya. Jeruk Kupas pun kena semprot Jaik. Dasar totol, ngapain jauh-jauh ke sini buat cari mati? Mendingan di rumah sambil ngopi nontonin videonya IM Stories. Iya. Si Jeruk pun menawarkan untuk memviralkan si Joko yang udah kabur begitu aja ninggalin mereka. Namun Jaiknya menolak. Dahlah, biarin aja. Jaik pun bereksperimen dengan melemparkan kaleng-kaleng dan menyadari bahwa para zombie bergerak mengikuti suara. Dan tiba-tiba datanglah pahlawan mereka, si Joko dengan bis sekolahnya. Jaik pun segera melompat, begitu pula dengan si Jeruk Kupas yang hampir saja kena ciduk para zombie. Akhirnya mereka pun berhasil gas kui. Di tempat lain, Desu kepo dengan kata-kata SOS. Dia pun menanyakannya, apa kepanjangan dari SOS kepada Onjo. Onjo bilang tidak ada kepanjangannya, SOS ya SOS. Namun Desu tetap saja nggak percaya. Chongsan pun datang dan membela Onjo. Namun ternyata Chongsan juga nggak tahu kebenarannya. Hadeh. Hari sudah semakin gelap, mereka pun berusaha dengan sangat untuk menyalakan api. Namun masih saja gagal walau sudah berulang-ulang kali mencoba.
Dan ternyata Namra punya korek api dong. Karena sebenarnya Namra ini ngudut sejak lama. Balik lagi sama Jaik, dimana si Joko yang lagi asyik mengemudi tanpa sengaja menabrak Enji yang lagi santuy goes sepeda. Jaik pun turun dan menanyakan keadaan Enji, yang walaupun Enji terluka namun Enjinya masih baik-baik saja. Tiba-tiba saja mereka mendapat berondongan tembakan yang ternyata itu adalah tim penyelamat. Di tempat lain Mijin sedang belajar memanah dan seketika itu Jang Hari merasa sedih karena masa depannya bakalan suram. Gak bisa masuk universitas unggulan dan juga gak bisa masuk tim memanah manapun. Namun Mijin terus menghiburnya karena semua akan baik-baik saja. Di tempat lain Daesu menghias malam dengan nyanyiannya bersama teman-teman. Bergeser pada Nayeon yang keluar ruangan untuk mengganjal kaki zombie yang berisik yang terus-terusan main piano ya. Dan setelahnya mengambil kamera yang tergeletak di sana. Nayeon pun mulai memutar setiap rekaman teman-temannya. Dan di sini hati Nayeon mulai terketuk ya. Dia mulai berniat membantu teman-temannya dengan membawakan mereka beberapa makanan. Namun saat rekaman menampilkan Chongsan, Nayeonnya langsung terdiam. Karena dalam rekaman tersebut, Chongsan sangat menyesal atas kematian Gyeongsu. Dan Chongsan menganggap itu semua adalah salah Chongsan. Baterai kamera pun habis dan rekaman pun mati. Melihat rekaman itu, mental Nayeon langsung down dan berhalusinasi kedatangan Gyeongsu di sana. Nayeon pun langsung lemes mengingat kelakuannya terhadap Gyeongsu. Balik lagi ke atap sekolah yang pada akhirnya mereka pun saling bercerita. Mulai dari Namra yang ternyata telah ngudut dari SMP ya, dan Namra juga ternyata nolep karena nggak punya temen. Sementara itu Daesu ternyata menyukai kakaknya Woojin yaitu Jang Hari. 야, 너랑 주영이랑 갔냐? Sementara itu Nayeon teringat kembali saat dia pergi dari ruang siaran. Bu Guru Park yang mengikutinya harus mengorbankan diri untuk melindungi Nayeon dari zombie-zombie yang dalam pandangannya semua zombie itu adalah Gyeongsu. Bu Guru Park pun berpesan agar Nayeon tetap hidup serta meminta maaf pada teman-temannya bahwa Nayeon telah menyesal dan juga harus membantu teman-temannya supaya mereka bisa selamat. Balik lagi ke atap sekolahan, di mana Jimin bercerita tentang penyesalannya tidak jadi pindah sekolah. Padahal kalau dia pindah tidak akan mengalami hal seperti ini. Dan juga Woojin yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya yang lebih memperhatikan karir memanah Jang Hari, kakaknya. Oke, balik lagi sama Nayeon yang kali ini membulatkan tekadnya untuk menemui teman-temannya dengan membawakan makanan. Namun dia harus kena apes karena belum juga keluar, Guinamnya malah nyamperin dia. Melihat Nayeon yang bawa makanan, Guinamnya tanya dong, apakah kau lapar? Nayeonnya mengangguk, dan Guinam juga menjawab, aku juga lapar. Dan Nayeon pun seketika dimakan oleh Guinam. Balik lagi ke atap sekolahan, di mana Chongsan ditanya, apakah dia menyukai seseorang. Onjo yang kepo menanyakan siapakah orang itu. Chongsan pun menjawab, kalau Onjo lah orang yang dia suka. Seketika canggung momen pun terjadi. 얘들 아니야. 청순이 장난치는 거야. 그래. 얘들 아니야. 청순. Ternyata Chongsan sudah menyukai Onjo sejak SD hingga sekarang tanpa berani untuk mengungkapkannya. Onjo yang tidak siap dengan jawaban Chongsan pun memilih untuk menjauh dari kerumunan. Chongsan pun meminta maaf dan tak mengapa bila Onjonya nggak menyukai Chongsan. Baginya, mengungkapkan perasaannya kepada Onjo sudahlah lebih dari cukup. Beuh, mendadak jadi sad boy ini Chongsan. Sementara itu Winam terus berusaha mencapai atap sekolahan dengan memanjat pipa. Hingga usahanya pun membuahkan hasil. Sesampainya di sana, Chongsan pun langsung jadi incaran untuk dicongkel matanya. Dan episode ke-8-nya pun selesai.
Yos, berakhir sudah untuk episode yang ke-8, dimana di akhir episode 8 ini sama aja ya kayak episode 7 kemarin. Sama-sama terjebak dengan kehadiran Guinam yang tak diundang. Oke lah, untuk awal episode 8 Chongsannya selamat. Namun apakah di episode selanjutnya Chongsan akan selamat juga? Nantikan kelanjutannya di video yang akan datang. Ciao.